Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Masih terkait sidang dugaan korupsi dana hibah Gemim yang mulai terkuak fakta-fakta persidangannya. Kali ini kami akan menayangkan fakta persidangan yang dibongkar Freddy Kaligis terkait dana hibah 129 juta yang didakwakan ke dirinya dan beberapa terdakwa lainnya. Freddy Kaligis dan Asyanugha Mikawatu didakwa menggunakan dana hibah 129 juta untuk akomodasi transportasi dan uang makan selama di Jerman. Pada persidangan yang ke-9 yang berlangsung 8 Oktober lalu, terbongkar bahwa Freddy Kaligis dan Asyanugha Mikawatu tidak pernah menerima dana 129 juta tersebut yang dianggarkan dari dana hibah untuk akomodasi mereka selama di Jerman. Untuk menguatkan pengakuan Freddy Kaligis terkait tidak menggunakan dana hibah 129 juta sebagai uang akomodasi transportasi selama di Jerman, Freddy Kaligis mengutarakan di depan saksi Lucky Rumopa yang juga berangkat ke Jerman bersama Freddy Kaligis dan Asyanugha Mikawatu. Meski saksi Lucky Rumopa berkali-kali berkelit dan berkali-kali katakan lupa, namun akhirnya keluar dari mulut Lucky Rumopa bahwa semua uang akomodasi hotel, transportasi, dan uang makan dirinya dan Asyanugha Mikawatu itu ditanggung Freddy Kaligis dengan uang pribadi Freddy Kaligis. Sidang di Pengadilan Negeri Manado siang itu mendadak jadi riuh sebab semua pertanyaan majelis hakim ke Lucky Rumopa dijawab dengan lupa, tak ingat, dan bertele-tele dan cenderung berdusta. Aksi Lucky Rumopa yang pura-pura lupa, pura-pura tidak ingat, dan pura-pura tidak tahu ditanggapi majelis hakim Ahmad Petensili SHMH yang meminta Lucky Rumopa untuk mundur dari semua jabatannya karena Lucky Rumopa sudah kena penyakit pelupa kronis. Di kesempatan yang lain di persidangan tersebut, majelis hakim pun mengultimatum Lucky Rumopa terkait kesaksian palsu yang terindikasi dilakukan oleh Lucky Rumopa di persidangan siang itu. Berikut ini adalah cuplikan fakta-fakta yang dibeberkan Freddy Kaligis serta respon majelis hakim atas aksi pura-pura lupa dan pura-pura tak ingat dan indikasi berdusta yang dilakukan oleh Lucky Rumopa di dalam persidangan. Bahkan dana yang dikirimkan dari Sinode Gemim untuk transportasi sebesar 129 juta itu tidak pernah kami terima. Bayaran penginapan selama perjalanan ke Jerman, kalau misalnya saya lanjut, kalau tidak dibayar untuk pembayaran penginapan, maka bookingan untuk penginapan akan dibatalkan. Ya pernah saya. Apakah saudara pernah mengirim kepada saya nomor rekening atas nama Deborah Aleta M dengan nomor rekening dari BNI dengan nomor 0507232506? Ya, pernah saya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk pembayaran transportasi dan apa? Saya tahu. Apakah masih ingat untuk pembayaran tiket? Saya tidak ingat. Anda tahu transportasi. Saya ingatkan kepada saudara, waktu kita sampai untuk membayar penginapan, saya memintakan saya untuk membayar penginapan keseluruhan dan saya gesek dengan kartu saya. Saya tidak tahu apakah itu uang yang dibayar. Apakah saudara pernah memintakan kepada saya untuk mengirimkan invoice atau untuk transportasi dari Sinode? Tidak ingat. Tidak ingat. Apakah saudara pernah menginformasikan kepada saya kalau tidak membayar untuk transportasi sebelum keberangkatan kita ke Jerman, itu transportasi akan dibatalkan? Itu pernah disampaikan. Info untuk naik penginapan 1.000 euro pernah Anda masih ingat? Cuma nanti saya sampaikan dalam Pernahkah saudara menyampaikan kepada saya transfer kepada travel yang saudara sampaikan kepada saya 4.877,38 euro? Tidak ingat lagi. Laporan saudara saksi tadi menyampaikan bahwa kita saudara membuat laporan bersama dengan saya.
Dan setahu saya itu laporan saudara yang buat dan saudara yang berikan kepada saya, dan itu diputuskan bebas. Dan saudara, apakah saudara saksi tadi bahwa yang travel yang saudara hubungi yang untuk baik penginapan maupun transportasi, dia masih harus membayar kepada saya 8.816 euro, 57 euro. Ya, dia masih ada tunggakan. Dia masih ada tunggakan. Jadi selama transportasi, siapa yang membayar transportasi itu? Kita tidak tahu kalau siapa yang bayar. Yang setahu saya itu dengan. Apakah saudara masih ingat ada 8.250 euro yang saya sudah bayar untuk transportasi? Saya tidak ingat. Saya tanya kepada saudara, selama perjalanan di Jerman, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh saya yang saudara tahu, karena saya satu kamar dengan saudara. Saya hanya tahu yang dengan saya itu bayar hotel. Selain hotel, yang biasa jalan-jalan. Jalan-jalan apalagi? Tidak. Makan? Kalau makan siapa yang bayar? Ya, saya itu dengan Pak Lagi sendiri soal makan. Apakah kalau perjalanan itu saya sendiri atau dengan saudara saksi? Rasanya sudah segitu, masa Pak jawab Pak Kaligis yang bayar, tadi susah sekali Pak. Sportif lah, orang bayar kita makan, masa kita pakai lama mikir kan. Kasihan loh, bayar lama. Nanti saya usulkan Bapak sebagai ketua forum beragama itu. Pak mundur saja karena saya ingat sudah lama. Itu butuh kesehatan, itu orang berkomunikasi. Kalau Bapak sudah terserang sakit, apa lagi yang mundur jawab, nanti kesana semua jabatan-jabatan di mundur. Lupa, ya, masih ada panjang sekali. Jangan semua Pak, nanti karena di Eropa tahu saya merokok dalam tempat bayar, apa bayar. Mungkin Pak Presiden tahu karena semua dibayar Pak. Ya, itulah ingatan orang tua juga. Yang paksa saraf ini tipis sekali dia. Jadi saudara saksi saya mau bertanya, apakah selama perjalanan di Jerman menggunakan uang sinode atau uang pribadi? Jadi keterangan saya pertama bahwa itu kita dibiayai oleh sinode, tapi ketika dalam perjalanan di sana penginapan makan. Pak Kaligis yang kasih Saudara, jangan berat, yang begitu jangan berat. saudara saksi, apakah selama perjalanan di sana hanya kita berdua yang saya untuk apa? Ada bersama Pak Dian juga. Kita berdua itu maksudnya karena tidak punya pasangan. Yang lain mau Masih ada juga ya yang saya karena semua perjalanan dan makan-makan. apakah saudara saksi pernah mengetahui saya pernah meminjam uang? Nah ini apa nih sudah sampai malam Bapak bertanya apa sih apa yang Bapak mau dapat dari situ? Yang penting Bapak sudah lebih banyak itu. Semua itu. Ketika nanti saya semua itu. Pokoknya Pak Pendeta saksi tadi sudah bilang apa-apa Pak Kaligis yang bayar toh. Oh itu saya sudah. Saya tidak ingat lagi. Saya tidak ingat lagi, tapi yang jelas hanya hubungi saja travel dan pihak sinode yang menghubungi langsung. Siapa yang ngirim kepada saudara? Dari sinode saya tidak sudah lupa lagi siapa yang Ya, ya saya tidak ingat lagi. saudara pendeta kan dari sumpah juga ya? Iya, saya sumpah. Iya. Kalau bicara dengan Pak Freddy ingat, tapi ketika mengurus saudara sudah tidak ingat. Yang boleh kami mau tunjukkan WA dari terdakwa Yang sudah di-print. ya seperti Makanya saya peringatkan
saya peringatkan. Itu Pak, sumpah di pengadilan ini beda dengan sumpah-sumpah orang mau apa. Sumpah di sini ini kaitannya dengan hukum positif. Maksud saya, kalau nanti keterangannya dianggap ada kebohongan di sana, bisa diancam sumpah palsu, proses perkara tersendiri. Itu loh di sini. Sumpah konsekuensinya di sini. Selain bahwa keterangannya bernilai sebagai alat bukti, tapi ada konsekuensi ketika dia. Tinggal nanti kita percaya yang mana. Karena kalau dua berbeda pasti ada yang salah. Di Pak Polisi sana mungkin kompetitif biasa. Kalau kami di sini, kalau sudah kompetitif, itu ada konsekuensi nanti. Jadi saya kesini memang. Tadi bilang ada sedikit digunakan oleh dana dari Pak Freddy. Tadi saya dikatakan tadi waktu uang ditaruh juga ada digunakan. Ya, karena saya lihat Pak Freddy yang membayar, saya tahu Pak Freddy. Pak Freddy juga mengeluarkan uang di sana. Tapi yang saya katakan itu berapa aja yang tidak ada kirim. Kita tidak tahu. Berikut siaran full jalannya sidang kasus dugaan korupsi Sinode Gemim, full pengakuan Freddy Kaligis dan full kesaksian Lucky Rumopa yang serombongan dengan Freddy Kaligis bersama Asyano Gamikawatu terkait akomodasi transportasi selama di Jerman. Ini disiarkan secara lengkap untuk pemirsa sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengedukasi pemirsa. Saudara pernah diperiksa di penyidikan? Ya, Terkait apa? terkait masalah perangkatan ke Jerman. Terkait keberangkatan ke Jerman. Kapan itu? Keberangkatan ke Jerman itu kapan? Tanggal 27 Agustus sampai tanggal 27 Agustus tahun 2022 sampai tanggal 7 tanggal 7. Kurang lebih 2 minggu. kurang lebih. Dalam bersama siapa saja? Bersama Bapak Gamikawatu, Bapak Kaligis, dan istri dari Bapak G. Istri dari Bapak G. berempat itu? Hanya berempat? Iya, Yang dari Manado? iya, setahu saya Dari Gemim? dari Oh, hanya berempat. ya. Kegiatan apa? Kami ikut kegiatan WCC dengan kriteria yang bersertifikasi Deutschland Jerman. Itu yang dengan terkait segala biaya ke Jerman itu pembayarannya dikoordinir oleh Insinyur Freddy Kaligis. Benar, seperti saudara menerangkan itu. Karena perjalanan kita Pertanyaan saya, ini kan jawaban saudara. Sepengetahuan saya yang biaya operasional penyelenggaraan perjalanan biaya DPP, hotel dan akomodasi perjalanan yang pembayarannya dikoordinir oleh Insinyur Freddy Kaligis. Iya. Itu keterangan saudara. ya, saya tidak ingat lagi. Tadi saksi bilang bahwa saksi yang mengurus travel. Travel apa itu? Saya tidak ingat jelas, cuma biasanya kalau saya berangkat saya lewat Indonesia dari Jakarta. Travel apa namanya? Jadi saudara menghubungi travel itu. Biasanya Untuk keperluan apa itu? rencana keberangkatan Rencana keberangkatan kemana? untuk ke Prancis. Ke Perancis. Bukan ke Jerman. Dari Prancis kita Dari Perancis ke Jerman. Setelah saudara menghubungi travel untuk keterkaitan keberangkatan itu, untuk selanjutnya apa yang saudara lakukan terkait tiket atau apa? saya tidak ingat lagi, tapi yang jelas hanya hubungi saja travel dan dari pihak Sinode yang menghubungi langsung. Saudara di Sinode menghubungi siapa untuk kepentingan tiket itu? Saya sudah tidak ingat lagi siapa yang saya hubungi.
Kemudian tiket jadi dibeli lewat travel itu. Saya tidak tahu persis kalau apa itu jadi atau tidak. Yang jelas kita sudah dapat booking kan. Jadi saudara menghubungi travel itu kemudian memberitahukan ke Sinode untuk keberangkatan itu. Siapa yang saudara hubungi di Sinode itu yang saya untuk pengurusan tiket? Saya sudah tidak ingat lagi kan. Lupa ya. Banyak kalau pegawai di Sinode itu banyak sehingga saudara bisa lupa. Ya, saya tidak ingat lagi. saudara pendeta kan dan sumpah juga ya. Iya, saya sumpah. Iya. Kemudian setelah ada tiket itu kemudian ditunjukkan surat tadi itu dari travel menunjukkan bahwa invoice yang apa itu. Apakah itu ditunjukkan kepada saudara dengan saudara yang menghubungi travel? Ya, kurang tahu juga saya. Tidak tahu. Saudara tadi kan ditunjukkan bahwa surat itu ditunjukkan kepada saudara selaku pendeta yang terkait invoice untuk pembayaran tiket yang saudara tunjukkan travel itu. Ya, saya tidak tahu persis karena saya hanya menghubungi travel, tapi mungkin travel harus menyurat ke saya mungkin begitu. Terkait, oke, saudara bisa berbohong atau apa saja yang saudara bicarakan yang bisa saudara sampaikan terkait tiket yang saudara pesan melalui travel itu. Saudara terima itu untuk pakai ke Jerman atau tidak jadi? Jadi tidak. Ya, ketika dapat, saya tidak tahu jadi apa tidak, tapi kami sudah dapat nomor booking. Saya tidak tahu apa itu. Jadi saudara dikirimi nomor booking tiket untuk keberangkatan ya. Siapa yang ngirim kepada saudara? Dari Sinode, saya tidak sudah lupa lagi siapa yang mengirim. Tapi saudara menggunakan tiket yang diambil melalui travel itu ya? Tidak tahu apakah itu yang apa itu hak saudara untuk menjelaskan. Kemudian terkait pembiayaan itu dibiayai oleh Pemprov atau dibiayai oleh Sinode semua? Tahu tidak? Saya tidak tahu, cuma tahu persis bahwa kita berangkat dibiayai oleh Sinode. Jadi tahu bahwa itu dibiayai oleh Sinode. Ya. Tahu apakah itu uang dana hibah atau dana yang dari Gemim sendiri, saudara tahu tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu kalau apakah itu uang hibah atau saudara cuma tahu bahwa itu uang dari Gemim. Saudara ajukan ke Sinode Gemim berkaitan dengan rencana keberangkatan. Kalau tidak salah cuma si Iblis saja, cuma satu. Ya. Nah, apakah pada waktu saudara menghubungi travel, adakah saudara bilang bahwa yang akan membayar ini ada dari Sinode Gemim? Urusan bayar enggak bukan dari saya sudah sampaikan. Apakah saudara memberitahu? Dan jawabnya saya tidak beritahu, saya beritahu. Pertanyaannya di sini. Adakah saudara memberitahukan ke travel yang saudara hubungi bahwa yang akan melakukan pembayaran adalah dari pihak Sinode? Iya, saya katakan yang akan bayar. Ada. Kemudian nama yang membayar sudah sampaikan juga. Sampaikan. Itu yang saya tadi katakan, saya sudah lupa lagi. Saudara tadi mengatakan bahwa sebagai ketua FAUB ya, apakah selain itu benar saudara sebagai staf khusus di kantor gubernur? Ya, saya sebagai staf khusus di bidang apa? Kerohanian. Berkaitan keberangkatan saudara ya, tadi sudah mengatakan bersama dengan Pak Gini dengan Freddy Kalibis. Apakah saudara mengikuti kegiatan-kegiatan di sana? Ya, ada mengikuti bersama juga dengan ketiga yang lain ini. Ya, dengan Pak Gini dan Pak Kalibis. Itu kegiatan itu apa saja yang diikuti sana? Ya, karena kami adalah termasuk juga peserta yang diterima, jadi kami mengikuti agenda-agenda pertemuan yang sudah diberikan informasi global. Apakah materi dalam kegiatan tersebut ada kaitan terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah?
dari teologi yang kemarin dibilang bahwa keberangkatan itu ada kaitan. Di antara di sana ada masalah lingkungan yang dibahas. Ada seperti itu Ya, karena di sana banyak sekali tema-tema, saya tidak tahu kalau ada kaitannya. Saksi tidak ingat lagi materi-materi di sana. Ya, karena saya pendeta, saya ingat materi yang berkaitan dengan pendeta. Tapi ada materi-materi lain. Banyak sekali. Banyak sekali kan. Sampai baru 2 minggu materi agama saja 2 hari selesai. Ya. kalau materi berkaitan dengan lingkungan hidup ada saudara? Saya kira berkaitan semua. Saya tidak ingat lagi apakah materi itu berkaitan dengan hidup. Oke. Kemudian untuk keberangkatan ya. Jadi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh saudara dan teman-teman ketika mau berangkat ke Jerman? Administrasinya selain tiket apa lagi? Visa ada? Ya, visa. Kalau visa sudah tahu siapa yang mengurus visa itu? Itu yang saya tidak tahu karena saya sudah urus visa, sudah melakukan awal ada visa. Jadi saya tidak tahu kalau visanya dari mana. Apakah saudara pernah menyampaikan ke Insinyur Freddy Kaligis untuk mempersiapkan berkas-berkas dalam rangka pengurusan visa? Ya, karena kita sering ketemu. Iya. 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 Ada ya. Terus itu siapa yang melanjutkan mengurus? Saudara atau siapa? Saya tidak ingat lagi. Saya antar siapa dari siapa? Dari Pak. Dari Saksi saksi. Saksi dengan terdakwa. Dengan Pak Freddy. Mari saksi. Mohon berkas-berkas untuk visa semuanya dimasukkan. Ya. Baru saya bertanya apa saja Pak. Jawab untuk visa dibutuhkan kopi dokumen-dokumennya, sertifikat, scan sebagai berikut ini semua ada 4. Benar ini? Ya. Nah, itu berarti ini kan dikirim oleh terdakwa. Jangan lagi berat disuruh. Iya. Apa lagi? Komunikasi itu benar, sudah dibenarkan. Ya. Apakah berkas-berkas yang sudah maksudkan tadi itu diberikan oleh terdakwa Freddy Kaligis ke saudara? Saya hanya kalau lihat di informasi saya komunikasi aja tentang ketika Pak Kaligis tanya tentang bagaimana cara berbuat visa. Kemudian ketika di Jerman, apakah saudara tahu bahwa ada juga biaya yang dibiayai oleh terdakwa Freddy Kaligis? Ya, karena kita satu kamar, jadi apapun. Pertanyaannya apa Pak? Ya, sering saya lihat dia bayar. Ada yang bayar. Tadi kan ada pertanyaan 02 bahwa kalau boleh kasih 4 orang, itu sudah lupa ya? Tadi bilang. Atau yang benar ada ini? Ya, tidak tahu itu. Yang mulia kali ini juga terungkap dalam fakta ketika Bidi Lukas menjelaskan, dia menjelaskan seperti itu. Jadi kalau boleh ini mohon dikonfrontir ke Bidi Lukas. Jadi kemarin sudah mengatakan keterangan. Ini dia baca ini Pak. Tidak boleh berbeda. Kalau saudara samakan semua keterangan saksi untuk apa persidangan? So langsung ada orang berbeda ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Tidak bisa kita paksa dia harus ikut keterangan orang lain ya. Tapi kan kita ikuti ini, ya makanya saya peringatkan. Itu Pak, sumpah di pengadilan ini beda dengan sumpah-sumpah orang mau apa. Sumpah di sini ini kaitannya dengan hukum positif. Maksud saya, kalau nanti keterangannya dianggap ada kebohongan di sana, bisa diancam sumpah palsu, proses perkara tersendiri. Itu loh di sini. Sumpah palsu di sini. Selain bahwa keterangannya bernilai sebagai alat bukti, tapi ada konsekuensi ketika dia
Karena kalau dua berbeda pasti ada yang salah. Tidak mungkin dua yang berbeda terus dua sama-sama pulang. Itu logika. Apalagi Pak Pendeta paham ya. Jadi saya hanya ingatkan, kalau omong apa adanya itu cepat saja, lancar dan enggak ribet. Nanti kita panggil, kalau sampai kita panggil konfrontir, kita bisa bilang ada yang palsu dan kita suruh proses. Jangan paksa saya memanggil, karena kita bisa bersikap di situ. Kalau sudah panggil itu di Pak Polisi sana mungkin konfrontir biasa. Kalau kami di sini, kalau sudah konfrontir itu ada konsekuensi nanti. Jadi saya kasih ingat memang. Tadi pertanyaannya, bendahara atas nama Windy Lukas itu pernah menerangkan bahwa saudara saksi mengatakan ke dia seperti tadi. Bos, kalau boleh kasih pertolongan itu 750 juta nanti yang atur. Jadi ada bahasa gitu. Sebenarnya enggak masalah sih soal. Tapi saya tadi jawab, saya tidak ingat lagi. Tidak ingat, sudah. Saksi pernah membaca NPHD berkaitan dengan itu. NPD itu naskah perjanjian hibah daerah. Apa pernah saudara? Tidak pernah baca? Tidak pernah. Tidak pernah. Semoga Saksi tahu nggak pemaknaan dari firman yang di atas ya, tidak di atas tidak? Tidak. Pertanyaan itu. Baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan. Kegiatan apa yang saksi ikuti di Jerman? Kami ikut seperti keterangan tadi, yaitu mengikuti pertemuan Dewan Gereja Dunia. Pertemuan Dewan Gereja Dunia. Apa hubungan sinode dengan pertemuan Gereja Dunia itu? Sinode Dunia. Sinode Dunia itu salah satu anggota tetap Dewan Gereja Dunia. Salah satu anggota tetap Dewan Gereja Dunia. Waktu mengadakan pertemuan itu diundang atau tidak? Diundang. Nah, kalau diundang dalam hal kepesertaan yang hadir di dalam pertemuan Dewan-Dewan Gereja Dunia itu, yang diundang siapa? Apakah dalam hal ini Sinode Dunia, atau yang diundang Pemprov Sulut, atau yang diundang mewakili Sinode Dunia ketua? Undangan yang saya tahu, undangan Dewan Gereja Dunia itu ada undangan untuk anggota tetap yang diutus, dan ada yang hanya sebagai pemantau. Oh, pemantau juga ada undangan? Bisa saja dapat menghadiri. Tidak, maksudnya pemantau juga ada undangan, tapi tidak diundang. Nah, bukan maksudnya jawaban saksi tadi bisa saja. Tidak. Tahu apa tidak? Tidak bisa diundang. Tahu apa tidak? Tahu dulu baru berjawab lagi. Sebagai apa tadi? Pendamping. Pemantau itu diundang apa tidak? Itu saudara tahu. Itu tidak diundang. Bukan saudara tahu bahwa mereka pemantau itu tidak diundang ya? Diundang, tapi kalau mau hadir sudah hadir bisa dalam status. Tapi namanya pemantau tidak diundang. Iya. Saudara bisa pastikan itu. Iya. Baik. Dalam pertemuan gereja-gereja dunia itu, apakah harus ada verifikasi kepesertaan? Ada. Apa-apa saja yang diverifikasi? Ya, selain mereka yang diutus dari sebelum ditanya lagi kalau ada yang pendamping pemantau itu bisa. Jadi itu hanya statement atau membutuhkan satu surat? Bukan statement, tapi kita kebetulan demi juga bagian dari PDI, maka di sana juga ada lembaga PDI yang Maksudnya kehadiran di sana kan verifikasi tadi saya bilang
Ada. Itu diverifikasi itu? Ada. Dalam verifikasi itu yang diperiksa apa dokumen apa? Cuma kalau peserta yang hadir yang datang ke sana. Adakah mereka memverifikasi, oh ini rekomendasi dari gubernur, atau ini rekomendasi dari sinode? Saya kurang. Tidak, maksudnya ada nggak diverifikasi itu? Saya tidak ingat jelas. Saudara membawa data apa? Yang seperti saya katakan tadi ketika kami ke sana ada persekutuan dari Indonesia dan ketika lapor dari mereka mengangkat saya pada waktu itu di sana sebagai ketua pameran. Jadi hanya sesederhana itu untuk hadir di sana. Yaitu legitimasi dari PGI. Ya, hanya sesederhana itu untuk hadir di sana. Kita tidak tahu sebenarnya sampai di mana, tapi legitimasinya. Oke. Kalau misalnya enteng-entengan begitu, kenapa harus butuh rekomendasi gubernur? Kenapa harus ada surat dari gubernur? Kan cukup Anda datang saja ke sana. Saya dari PGI, saya dari Sinode Gemim. Tidak perlu surat rekomendasi dari pemerintah provinsi. Kenapa harus butuh surat itu? Saya tidak tahu jelas apa maksud ini, tapi ya, saudara-saudara hadir di sana, kan? Tadi kan sudah mengurus tiket juga, ya kan? Itu nama saudara tercatat dalam surat apa? dalam surat Rekomendasi pemerintah provinsi, kan? Tadi saudara menjelaskan kalau hadir di sana tidak perlu hal-hal itu, cukup bilang saja udah di PGI, saya dari Gemim. Kenapa harus ada surat itu untuk mencantumkan nama saudara? Jawab aja, tahu apa enggak? saya tidak tahu. Karena pertanyaannya adalah kenapa harus ada itu? Harus ada surat itu. Kalau dia tidak tahu ya jawab tidak tahu. Kan gitu ya. Kalau pertanyaan tergantung pertanyaan saudara. Bisa kecuali saudara apakah pada saat registrasi atau verifikasi kehadiran tamu atau peserta datang itu awal ditanyakan apa saja misalnya. Kita kan harus yang realistis saja, objektif dalam kegiatan-kegiatan biasanya apa yang dimintakan. Saudara waktu mendaftar itu dimintakan apa atau saudara menyerahkan dokumen berupa apa? Itu aja. Cuma dapat mengisi nama aja sebagai pendeta dan untuk masuk dalam kegiatan gereja dapat legitimasi dari PGI. Saudara menulis identitas saudara, kapasitas apa? Sebagai pendeta. Hanya pendeta toh? Tidak ada ketua kerumunan apa itu? Dan sebagai ketua Forum sebagai ketua forum komunikasi nasional. Forum kerukunan umat beragama Beragama. ada tulis di situ. Ya, tulis juga dengan dari PGI sebagai ketua pameran. Kebetulan stand juga dibutuh ketua pameran. Tapi saudara tidak tahu terkait dengan surat rekomendasi itu. Saya tidak Yang pegang surat rekomendasi itu saudara atau siapa? Yang surat rekomendasi dari gubernur itu yang pegang data itu siapa? Waktu kejadian. Jadi Pak Hakim saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Sudah ada ya? Yang surat rekomendasi yang merekomendi nama pendeta Luki Rumopa itu siapa yang tanda tangan? Dari kantor gubernur saya tadi Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur siapa namanya? Bapak Dr. Stefan Kan. Pak Dr. Stefan Kan. Sudah cukup ya. Saya Luki Rumopa ya. Tadi atas pertanyaan dari Kepentinus itu saya tahu tentang dan hibah. Apa masalah dan hibah? Menurut saya ini tentang Izin saya keluar. ya apa masalah hibah? Bahkan tidak masalah.
Tapi apa timbul masalahnya? Apa yang kira-kira urusan? Kan ada masalah. Saya tidak tahu jelas. Tidak tahu. Oke, sekarang di Jerman tadi sudah tidak penyelibat terangkat oleh saksi, menurut saksi ya, apakah biaya ke Jerman itu bisa dipakai dana hibah atau tidak boleh? Saya tidak tahu kalau itu. Mau jawab? Ya. Pertanyaannya apa itu? Apakah boleh perjalanan ke sana itu menggunakan dana hibah atau tidak? Setelah mendengar Pertanyaannya jelas? jelas, Apakah boleh atau tidak? saya baru tahu kalau tidak bisa. Tidak. Saudara baru tahu tidak bisa. Itu jawabannya. Oke, kalau tidak bisa, bendara si Winnie Lucas menerangkan dia kembalikan uang dari dana hibah kembali ke penyidik. Kira-kira saudara bisa saudara kembalikan uangnya? Kan ini kan tidak bisa. Bisa saudara kembalikan tiket biaya saudara. Sebagai warga negara yang baik Pak Hakim, ya ketika mengetahui bahwa dana hibah ini dilarang untuk menggunakan itu, maka di hadapan penyidik saya sudah bersedia mengembalikan. Saya ada bukti mengembalikan. Baik, Saudara sudah mengembalikan? Iya, pada waktu dipanggil. Berapa besar? Saya tidak mungkin itu kembali bukti. 61.100.000. Waktu di penyidikan? Iya, karena sudah menitipkan di sana. Iya. Sudah. Oh, sudah dikembalikan, berarti kan kami tidak tahu saya tidak ikut ke kami ternyata sudah kembali. Berarti ibu ini juga telah dikembalikan, sudah banyak. Ya. Oke, tentang biaya saksi tadi ada menerangkan pertanyaan dari acara-acara luar biasa padat di sana. Nah, ada satu item di situ tidak salah, bisa saja biaya ekonomi itu dibedain asal ada item ini kan padat acaranya untuk kepentingan gereja apa semua kan ada item itu bisa biaya ekonomi asalkan selain untuk item ini tadi kan sudah bilang baca PHD gimana pendapat saksi? Saya tidak tahu. Oh tidak tahu. Baik, terima kasih. Tadi bilang ada sedikit digunakan oleh dana dari Pak Freddy. Tadi saya dikatakan tadi waktu gua di tangan juga ada digunakan. Ya, karena saya lihat Pak Freddy yang membayar, saya tahu Pak Freddy. Pak Freddy juga mengeluarkan uang di tangan. Tapi yang saya itu berapa aja yang tidak ada kirim? Kita tidak tahu. Saya bayar. Mohon kami. Begitu tiba ini kan tiket sudah dibeli, jadi ditanyakan sudah ada yang beli, siapa yang membayar. Nah, selama di Jerman itu kan ada biasanya menggunakan travel kendaraan, ada menggunakan travel untuk sewa kendaraan ini. Kendaraan ada travel ini. Ada travel yang kami gunakan sama. Ya, travel yang akomodir kendaraannya dinaik peserta dari Utara untuk transportasi lokal. Nah itu travel itu uang yang dibayar ke travel itu uang siapa? Itu langsung dari Sinode. Dari Sinode. Yang mau beli travel? Yang mau beli travel saya. Tapi berapa besar yang besar saya sudah. Berapa besar tidak tahu. Rekeningnya di sana yang gunakan rekening saksi. Yang memberikan rekening saksi siapa? Yang memberikan rekening siapa? Yang travel yang memberikan rekening kepada yang bayar. Dia mau pergi travel saksi kan? Nah, jadi dana yang dikirim ke travel digunakan oleh peserta di sana sudah. Oleh peserta digunakan besar ya.
Kemudian saudara tadi bilang itu bersama-sama dengan semua. Pada saat pulang ternyata sakit itu berbeda tempat duduk dengan. Ya, jadi waktu pulang karena ini tiket dibiayai, saya biasanya kalau tiket ekonomi dibeli dibiayai, saya bisa tambah untuk naik bisnis. Naik ke Bisa tambah perhitungan saya untuk naik bisnis. itu bisa ya? Bisa. Jadi yang kata lain Saya berbeda pulang karena saya tambah untuk naik bisnis. oh tidak pesawat. Pesawat sama tapi beda. Oh beda bisnis. Itu sekali. Sewa kendaraan tadi sudah dijelaskan. Saudara tahu untuk dalam bukti laporan pertanggungjawaban ada bukti berjumlah 129 juta lebih untuk sewa kendaraan. Sedangkan untuk tiket PP berjumlah 115 juta. Benar seperti itu? Ya, Tahu? tahu. Terkait dengan bukti-bukti tersebut, apakah saudara ketika melakukan pembayaran ditujukan mengenai bukti-bukti tersebut untuk pengembalian? Untuk pengembalian, apakah yang dikembalikan sudah termasuk biaya tiket dan biaya sewa kendaraan ditujukan kepada saudara? Untuk pengembalian sejumlah berapa kali? 61. Saudara tahu bahwa tiket dalam invoice saudara itu berapa untuk satu orang? Tahu tidak? Saya tidak tahu berapa, tapi waktu di penyidik saya sampaikan bertanggung jawab dikembalikan, langsung mereka Jadi yang dikembalikan 60. ya itu bukan saya dari penyidik yang tulis mengenai. Tetapi saudara tahu tidak bahwa untuk pengembalian itu jumlah tiket dan jumlah biaya sewa kendaraan? Saya tidak tahu. Selanjutnya, saudara berangkat ke Jerman ketika itu. Apakah saudara mengetahui bahwa pemerintah daerah memiliki program untuk kegiatan WCC ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ada program tidak yang berkaitan dengan WCC? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Sebagai FKUD saudara tidak tahu? Iya. Apakah EKHE memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara? EKN bekerjasama, saya tidak tahu. Saudara tidak pernah diberitahukan baik oleh ASEAN Kawatu maupun Jepitali ketika itu? Tidak pernah. Tidak. Apa keterkaitan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan IKHM? Ketika itu sepengetahuan saudara, ASEAN Kawatu menjabat sebagai apa yang 2022? Sebagai saya tidak ingat kalau Pak Dini waktu itu sebagai pejabat sekda, ya sekda. Kalau Pak Freddy lagi sebagai Karokes. Oke. Setelah pulang dari Jerman pada saat ini mengikuti kegiatan yang saudara bilang, apa output yang saudara hasilkan atau peserta-peserta lain dalam hal ini 4 orang yang berangkat itu, apa output yang dihasilkan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ketika mengikuti kegiatan tersebut? Ada tidak? Biasa saya kalau sebagai Output FKB yang nyata ketika saudara sebagai peserta bersama-sama dengan peserta lainnya pulang, ada output tidak yang dilaksanakan? ya saya sebagai ketua FKB mendapatkan banyak hal yang itu disampaikan lewat sosialisasi FKB Oke, apakah pernah diadakan sosialisasi atau seminar terkait dengan kegiatan di Jerman yang diadakan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Biro Rekesra yang di tahun 2022 menjadi pembina anggaran? Ada tidak? Saya tidak tahu. Ada tidak? Saya tidak tahu. Baik. Ada lagi yang silakan. Izin yang mulia bisa bertanya. Ya, bertanya boleh, tapi jangan lupa tanggapannya. Terima kasih. Apakah pernah saudara ke ruangan saya? Ruang kerja saudara. Ruangan kerja saya? Di kantor gubernur ya? Ya, di Biro Kesra. Di Biro Kesra. Biro Kesra saya pertama kali. Pertama kali. Dalam apa saudara ke ruangan Biro Kesra? Saya
Dalam rangka apa? Apakah kejadian saudara tidak pernah jelaskan kepada saya? Saya tidak ingat lagi, tapi yang jelas kita hanya berbicara ke Jerman untuk uang. Apakah saudara tidak pernah mengajak saya untuk ikut ke Jerman? Saya tidak pernah mengajar. Tidak. Tapi pernahkah saudara mengajak saya ikut ke Jerman? Saya tidak ingat lagi. Saudara, selain perjalanan ke Jerman, saudara ketahui itu perjalanan adalah PPP. Ya. Kemudian transportasi. Apakah saat itu bersamaan dibayar oleh Sinode Gemi? Ya, karena pikiran saya tahu bahwa itu dibayar oleh Sinode. Ya. Apakah itu berjalan? Karena saudara sampaikan tadi, saya sekamar dengan saudara saksi. Berarti semua kegiatan itu saudara saksi tahu. Apakah pembayaran tiket dan akomodasi itu pada waktu yang bersamaan atau berbeda? Saya tidak tahu. Oke, lanjut. Apakah travel yang ada yang untuk pembayaran dari Sinode, siapa yang berikan informasi ke Sinode untuk pembayaran uang transportasi yang digunakan selama di Jerman? Ya. Untuk transportasi, Ya, kita komunikasi dengan ya. Siapa yang kasih nomor rekeningnya? yang kasih nomor rekening driver. Kepada travel rekening saudara saksi kepada Sinode Gemi. Iya. Itulah yang menjadi tujuan untuk transaksi, untuk transfer dana untuk transportasi. Iya. Saya tanya kepada saudara lagi, lanjut. Apakah dana transportasi itu kita gunakan dari travel yang berikan? Dana itu karena langsung ke travel, jadi kita nikmati apa yang. Apakah saudara tahu bahwa dana itu tidak digunakan dan tidak diberikan? Kita tidak tahu, yang jelas itu sudah dibayar oleh travel dan kita gunakan. Apakah saudara tahu, mengingat saat saudara membuat laporan ke Duta Besar Belanda berkaitan dengan penipuan? Karena itu setelah Pertanyaannya apa? kita katanya Dengar pertanyaannya. Apakah pernah saudara membuat laporan ke Dubes Republik Indonesia yang ada di perwakilan yang ada di Belanda? pernah. Nah, laporan itu ya siapa yang buat? Kalau tidak salah kita dengan Pak Yang buat saya berdua atau siapa? berdua kalau tidak salah melapor. Oke. Dan laporan pernahkah kita langsung ke Duta Besar ke Belanda? Oke. Karena saya memang ada riwayatnya itu, saya akan buktikan nanti pada majelis hakim yang terhormat. Kemudian lanjut Pak. Apakah saudara dalam percakapan dengan saya, apakah saudara pernah memintakan menyampaikan surat penerbitan untuk penerbitan visa, ada keterangan tempat bekerja? Saya tidak ingat. Nanti saya ingatkan lewat laporan kita. Nanti majelis hakim saya akan tunjukkan bahwa saya dikirim WA dari Kalau sudah tidak ingat ya. Apakah saudara saksi pernah meminta paspor kepada saya untuk pengurusan visa? Yang itu dikirim. Ya, pernah ya. Apakah saudara saksi pernah menginformasikan kepada saya informasi time limit untuk pembayaran tiket kelas bisnis dan kelas ekonomi? Saya tidak ingat karena saya yang bayar sendiri. Tidak usah tanya karena. Tanya. Informasi time limit dan harga tiket untuk bisnis dan kelas? Saya tidak ingat lagi. Apakah Anda pernah mengirim kepada saya alamat travel dan nomor telepon untuk pengurusan visa? Nah, itu saya ingat. Apakah saudara menginformasi kepada saya pembayaran pengurusan visa tiket untuk Manado, Jakarta? Pembayarannya siapa yang bayar? Kita tidak ingat lagi.
Info untuk bertemu ketua sinode melalui CSP ICA yang dimintakan oleh saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi saudara pernah memberikan informasi kepada saya untuk bertemu dengan ketua sinode dan lewat menghubungi saudara ICA. Tidak ingat. Info kepada saya untuk pembayaran penginapan selama perjalanan ke Jerman. Kalau misalnya saya lanjut, kalau tidak dibayar untuk pembayaran penginapan, maka bookingan untuk penginapan akan dibatalkan. Ya, pernah saya. Apakah saudara pernah mengirim kepada saya nomor rekening atas nama Deborah Aleta M dengan nomor rekening dari BNI dengan nomor 0507232506? Ya, pernah saya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk pembayaran transportasi. Transportasi dan apa? Saya tidak ingat. Saya tahu. Apakah masih ingat untuk pembayaran tiket? Saya tidak ingat. Anda tahu transportasi. Saya ingatkan kepada saudara, waktu kita sampai untuk membayar penginapan, saya memintakan saya untuk membayar penginapan keseluruhan dan saya gesek dengan kartu saya. Saya tidak tahu apakah itu uang yang diminta dibayar. Apakah saudara pernah memintakan kepada saya untuk mengirimkan invoice atau untuk transportasi dari sinode? Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Apakah saudara pernah menginformasikan kepada saya kalau tidak membayar untuk transportasi sebelum keberangkatan kita ke Jerman itu transportasi akan dibatalkan? Itu pernah sampaikan. Info untuk pajak penginapan 1.000 euro pernah Anda masih ingat? Cuma nanti saya sampaikan dalam Ya. Pernahkah saudara menyampaikan kepada saya transfer kepada travel yang saudara sampaikan kepada saya 4.877,38 euro? Tidak ingat lagi. Laporan saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara membuat laporan bersama dengan saya. Dan setelah saya itu laporan saudara yang buat dan saudara yang berikan kepada saya dan itu diteruskan ke Dubes. Dan saudara, apakah saudara saksi tahu bahwa yang travel yang saudara hubungi yang untuk baik penginapan maupun transportasi dia masih harus membayar kepada saya 8.816 euro, 57 euro. Ya, dia masih ada tunggakan. Dia masih ada tunggakan. Jadi selama transportasi, siapa yang membayar transportasi itu? Kita tidak tahu kalau siapa yang bayar. Yang setahu saya itu dengan. Apakah saudara masih ingat ada 8.250 euro yang saya sudah bayar untuk transportasi? Saya tidak ingat. Saya tanya kepada saudara, selama perjalanan di Jerman, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh saya yang saudara tahu karena saya satu kamar dengan saudara? Saya hanya tahu yang ingat saya itu bayar hotel. Selain hotel, yang biasa jalan-jalan. Jalan-jalan apa lagi? Tidak. Makan? Kalau makan siapa yang bayar? Ya, saya itu dengan Pak Legi sendiri soal makan. Apakah kalau berjalan itu saya sendiri atau dengan saudara saksi? Rasanya sudah segitu, masa Pak jawab Pak kali yang bayar tadi susah sekali Pak. Sportif lah, orang bayar kita makan masa kita pakai lama miskin kan. Kasihan loh, bayar lama. Nanti saya usulkan Bapak sebagai ketua forum beragama itu. Pak mundur saja karena saya ini sudah lama. Itu butuh kesehatan itu orang berkomunikasi. Kalau Bapak sudah terserang sakit, apa lagi kan?
mundur Jo. Nanti ke sana semua jabatan-jabatan dimundur. Lupa ya. Masih ada panjang sekali. Jangan semua Pak. Nanti di Eropa tahu saya merokok dalam tempat bayar, apa bayar. Oke Pak, tahu karena semua dibayar Pak. Ya, itulah ingatan orang tua juga. Yang paksa saraf ini aktif sekali dia. Jadi saudara saksi saya mau bertanya, apakah selama perjalanan berjamaah menggunakan uang sinode atau uang pribadi? Jadi keterangan saya pertama bahwa itu kita dibiayai oleh sinode, tapi ketika dalam perjalanan di sana kenapa maka Pak kali ini saya kasih jangan berat, yang begitu jangan berat. Saudara saksi, apakah selama perjalanan di sana hanya kita berdua yang saya ada bersama Pak Dini juga. Kita berdua itu maksudnya karena tidak punya pasangan. Yang lain mau. masih ada juga ya Ada semua perjalanan dari makan-makan. apakah saudara saksi pernah mengetahui saya pernah meminjam uang? Nah ini apa nih sudah sampai malam baru bertanya apa sih itu, apa yang bapak mau dapat dari situ? Yang penting bapak sudah lebih banyak itu. Semua itu. Ketika nanti ditanya semua itu. Pokoknya Pak Pendeta saksi tadi sudah bilang apa-apa Pak Kaligis yang bayar toh. Oh itu selesai. Untuk perjalanan ke Jangan berarti. Untuk perjalanan Sudah ya, pertanyaan sudah ya. Tanggapannya, apa yang diterangkan sejak awal itu ada tidak yang salah? Saya bantah untuk yang mengajak saya ke Jerman itu beliau tidak tahu itu, dan yang menginformasikan semua kegiatan berkaitan dengan perjalanan ke Jerman, kami mendapatkan informasi baik hotel, schedule maupun transportasi dari saudara saksi, bahkan dana yang dikirimkan dari Sinode Gede untuk transportasi sebesar 129 juta itu tidak pernah kami terima, dan hanya travel dan saksi mengetahui itu tidak pernah kami terima 129 juta itu yang dikirim oleh dari Sinode untuk diberikan kepada kami sebagai penggunaan transportasi. Keterangannya apa? Karena benar-benar tidak tahu. Sudah sampaikan tidak tahu. Iya, dia tidak tahu. Kalau saudara tahu nanti saudara terangkan. Izinkan dia. Cukup. Nah itu banyak loh. Karena saudara masih bertanya, keterangan banyak. Jadi tahu apakah saudara bantah atau tidak? Betul saudara? Ya, dari terdakwa tidak ada tanggapan ya. Baik ya, saudara. Pak Pendeta sahabat tadi. Masa Bapak sekalipun tidak pernah terakhir Pak kali ini? Mungkin karena mereka tahu katanya cukup lama tinggal sana Pak, jadi atau pas mau bayar Pak kali ini seseorang duluan. Baik, terima kasih ya. Kalau ada kata-kata yang berubah, selesai di sini. Ya, kita memang dalam rangka menggali kebenaran begitu. Kadang-kadang kita pakai cara-cara yang tidak bisa. Ya, terima kasih. Kita ketemu tinggal sebelum. Ada baris foto di apa rencana ada gabungan bisa kita ke situ Jo. Nih, lagi dia terus pulang ke tempat. Baik, oh Mak, tolong panggil pendakwanya. Udah ngajar Pak Fadil. Soklar nih Supandi sama dia.
Iya, bukan main di depan Mustakan. Kata Pak Ferry ini saya buku kamu dari depan Mustakan. Yang jadi penahannya Iya, betul. Kan ya kok sudah berlakukan keterangan itu kan? Mari Pak Ferry. Pikir masih lama kan? Baik. Jadi para pendakwah, hari ini sudah cukupi, kita beri kesempatan lagi kepada penuntut umum menghadirkan saksi yang lainnya. Tertunda sudah presiden tanggal 13 Oktober 2025 ya. Tetap jam 10 ya. Tidak sebelum ditutup kami mengingatkan data agar supaya barangkali kajian bagi ini ada dalam BAP kami. BAP terhadap pendidikan ini tidak ada nama-nama. Kalau kami mohon kalau boleh saya memberitahukan kita supaya kita bisa cari buat yang lain keterangan. itu strategi jaksa juga. Ya, Bapak lebih orisinil lebih bagus Pak. Dibutuhkan Bapak punya daya analisis. Itulah Bapak. Ya, harga ITLOG ini sudah ajak Bapak orang bergabung. Ya, walaupun baru datang diolah. Saya orang juga itu. Ya, jadi ya. Ini merupakan sidang ke-9. Sidang selanjutnya akan digelar pada Senin 13 Oktober 2025. Terdakwa Freddy Kaligis, Asianogami Kawatu, Steve Keppel, Jeffrey Korengking, dan Hein Arina lewat penasihat hukum mereka masih berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk klien mereka. Dari Manado, tim melaporkan.